saya katakan memasukkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi itu haram. Mengapa? Karena nanti anaknya diajari durhaka pada orang tua. Kau durhaka, nanti amalan orang tuanya disyirikkan, dibid'ahkan. Kan durhaka itu. Dan nanti dia tidak akan ziarah ke kuburan orang tuanya dan tidak akan mendoakan. Apakah ulama-ulama salafi itu tidak membolehkan untuk menziarahi kubur orang tua sekaligus untuk mendoakan orang tua di kuburannya? Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kalau masalah ziarah sebenarnya tidak ada masalah di kalangan mereka. Karena hadisnya jelas, mereka pun mengakui hadis ini, yaitu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruhal an. Sekarang ziarahi. Kenapa? Fa innaha, karena sungguhnya ziarah kubur itu adalah tuzakkirukumul mauta. Bisa menyebabkan kalian itu ingat kepada kematian, ingat kepada al-akhirah. Nah, pada dasar pokoknya sebenarnya ziarah itu tidak dipermasalahkan oleh mereka. Lebih-lebih anak kepada orang tua. Nah, yang dipermasalahkan oleh mereka itu adalah cara-cara atau sistem ziarah yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang mengatasnamakan dirinya aswaja, itu yang tidak disetujui oleh mereka. Bukan faktor atau semata-mata ziarahnya. Nah, karena kalau ziarah itu tetap mereka membolehkannya. Ya. Untuk mengkuatkan masalah ini, saya akan membacakan sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Shalih Al Fauzan. Ini ulama salafi ya, di Saudi. Ya. Ada pertanyaan, ayyuhuma afdalu? Mana yang lebih afdal? Ziaratul qabril walidain awid du'a lahuma? Mana yang lebih afdal antara ziarah kubur kepada kedua orang tua atau cukup hanya doa saja kepada keduanya? Ini pertanyaannya. Jawaban beliau apa? Yushra'ul amron. Nah, coba. Kedua-duanya itu disyariatkan. Ziarah kuburnya itu disyariatkan, kemudian doanya juga disyariatkan. Berarti mereka, ulama-ulama salafi ini, membolehkan untuk ziarah kuburnya, mensyariatkan ziarah kuburnya, dan mensyariatkan mendoakannya. Nah, oleh sebab itu, narasi atau statement yang mengatakan bahwa anak kalau masuk di lembaga salafi, mereka tidak akan menziarahi orang tua atau tidak akan mendoakan orang tua, nah ini perlu dianalisa kembali, perlu dipertimbangkan kembali, perlu dipikirkan, bila perlu didiskusikan benar atau tidak, gitu. Karena ini ulama salafi sendiri mengatakan syura'ul amran, yushra'ud du'a'u lahuma, disyariatkan berdoa untuk keduanya, wal iksar, dan disyariatkan al-iksaru min zalika, disyariatkan untuk memperbanyak doa terhadap orang tua, ma'ad doa li nafsik, beserta doa Anda itu untuk diri Anda. Ini jawaban beliau di saat ditanya. Ini malah dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada orang tua. Wa yushra'u aidan. Nah, di sini beliau mengatakan dan disyariatkan juga ziyaratu qabraihima, untuk ziarah kepada kubur keduanya. Wassalamu alaihima. Disyariatkan ziarah dan mengucapkan salam kepada keduanya, wa du'a lahuma. Nah, beliau mengatakan min ghairi safarin. Syaratnya bukan dengan jalur safar. Nah, ini yang tidak dibolehkan oleh mereka, ziarah kubur dengan jalur safar. Artinya berada di daerah lain, kemudian kita musafir menuju ke daerah tempat itu. Nah, kalau itu mereka memang tidak membolehkan, ulama-ulama salafi, dengan alasan yang sudah kita jelaskan dulu. La tusyaddur rihal illa salasati masajida itu. Ya.
musafir itu tidak dianjurkan kecuali kepada 3 masjid itu. Nah, berarti kalau musafir untuk ziarah ke kubur orang tua, mereka tidak membolehkan. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita memiliki kepentingan tertentu di daerah itu. Nah, kemudian itu setelah itu baru ziarah. Nah, makanya di antara mereka berpendapat tidak boleh orang pergi ke Madinah itu semata-mata untuk ziarah saja, tidak boleh. Ke Madinah itu. Artinya musafir menuju ke Madinah hanya semata-mata ziarah. Yang dibolehkan itu adalah kita niat untuk sholat di Masjid Nabawi, setelah itu ziarah makam. Nah, itu diperbolehkan. Karena niat utamanya itu bukan ziarahnya. Ya. Nah, ini jawaban daripada ulama salafi sendiri. Ya. Kemudian ya berikutnya, apakah di saat orang tidak ziarah kepada orang tuanya atau tidak ziarah kubur kepada orang tuanya termasuk dalam kategori durhaka atau tidak? Statementnya itu tadi ada mengatakan bahwa mereka akan diajarkan durhaka kepada orang tua. Karena misalnya tidak ziarah kubur, tidak mendoakannya. Ini kan sebenarnya ya perlu dipertimbangkan lagi itu ungkapan-ungkapan atau statement-statement tadi itu. Ya, kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan yang diajukan kepada Dr. Mahmud Shibli, yaitu Aminul Fatwa Bidair Ifta Al-Misriyah. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak ziarah kubur atau orang yang tidak menziarahi kubur orang tuanya termasuk dalam kategori orang yang akun lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Nah, beliau di sini menjawab, inna adama ziyarati qabril ummi khata'un. Sesungguhnya tidak ziarah kepada kubur seorang ibu khata'. Itu adalah sebuah kesalahan, lakinnahu laisa haraman. Tapi kesalahan yang tidak masuk dalam kategori haram. Berarti ya khata' itu tidak masuk dalam kategori haram di sini. Nah, kemudian walam yatarattab alaihi ismun. Dan tidak ada hubungannya dengan dosa kepadanya. Artinya tidak ada imbalan dosa. Tamaman kal umuril makruha. Itu persisnya sama seperti perkara-perkara yang makruh katanya. Berarti ya tidak bagus tapi tidak nyampe dalam kategori dosa atau apalagi disematkan istilah kata-kata durhaka kepada orang tua. Berarti tidak nyampe. Dan ini jawaban daripada ulama yang aswaja. Maka zalika, dan beliau mengatakan kasunanir rawatibi, sama seperti sunat-sunat rawatib allati yusabu fa'iluha, yang diberikan pahala orang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak disiksa, tidak diberikan dosa orang yang meninggalkannya. Nah, berarti orang yang tidak ziarah kepada kubur kedua orang tuanya, ibunya apakah atau bapaknya, belum bisa dikatakan dia itu adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan dosa di sini. Dan untuk melengkapi apa yang menjadi statement salah satu ustadz tadi itu yang mengatakan orang yang tidak ziarah kepada orang tua, kemudian tidak mendoakan orang tua sehingga dianggap durhaka. Saya kutip juga, ini adalah ungkapan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana? Qala Ibnu Taimiyah, fala ba'sa ayyatiyar rajulu qabra abihi wa ummihi. Tidak apa-apa seorang laki-laki, nah berarti laki-laki ya, laki-laki, karena kalau ziarah kubur di kalangan salafi itu laki-laki, perempuan enggak. Ya. Hanya di kubur baki itu yang ziarah itu hanya laki-laki, perempuan enggak boleh. Tidak apa-apa seorang laki-laki itu datang kepada kuburan bapak dan ibunya, auzi qorobati bakat, atau keluarga dekatnya, fayada'u lahu, kemudian dia berdoa untuknya, wa yastaghfiruhu, kemudian yastaghfiru, memintakan ampun, payang sarifu, kemudian dia itu yang sarifu, yaitu pergi ya sudah doa,
minta ampun, ya pergi. Nah ini berarti dibolehkan. Ya. Nah oleh sebab itu mungkin perlu dipertanyakan atau dipertimbangkan kembali, ya, bahwa apabila seseorang itu menitipkan anaknya di lembaga salafi, kemudian dia akan diajarkan, ya, durhaka. Nah sementara ajaran daripada ulama-ulama salafi termasuk di sini Ibnu Taimiyah, kemudian tadi ya Syekh Fauzan mengatakan itu disyariatkan untuk ziarah kubur dan mendoakan kedua orang tuanya. Ya mungkin sekedar ini untuk menambah wawasan kita. Semoga ya dengan bertambahnya wawasan kita, ilmu pengetahuan kita, atau dengan sebab kita mengetahui pemahaman orang yang berbeda pemahamannya dengan kita bisa lebih toleran, ya, terhadap ya ajaran-ajaran yang berbeda dengan kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad الذين طغوا في البلاد